Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton channel ini, kembali lagi bersama Dr. Amerta. Hari ini saya bersama dengan Gus Prama dan Jaka Ganteng. Jadi konsep kita agak berbeda hari ini ya. Jadi kita mau bikin podcast hari ini. Kita akan membahas tentang kok cuma sesat sih. Kita bukannya udah tobat ya Pak? Nah. Ada itu cuan sesat pasti ada. selama akhir bulan tetap ada orang yang kehabisan uang. Yo. Maka cara mencari uang tercepat itu adalah Anak itu sebenarnya sebenarnya kayak gitu konsepnya. Sebenarnya kan nggak briefing sih. tidak sesuai skrip ini. Jadi orang-orang itu sebenarnya senang instan ya guys. Ya, kenapa dia senang instan? Nah, sebenarnya saya tidak mau menyalahkan ya. Tapi aplikasi-aplikasi seperti TikTok itu ada Reels yang itu tuh membuat manusia tuh otaknya mencari kesenangan instan. Artinya setiap 15 detik ada yang baru, 15 detik ada yang baru. Jadi pengennya dalam waktu singkat ada sesuatu yang baru yang buat dia happy gitu loh. Makanya secara tidak langsung alam bawah sadarnya terlatih untuk mencari kesenangan dan juga hal-hal yang menguntungkan secara cepat dan instan. Makanya gampang dia terjebak di investasi. Gampang juga dia. Ya, Anda yakin Anda akan sukses ya. Langsung ikut dengan PT-PT aneh yang sekarang ini lagi marak beredar gitu. PT Jangan saya kasus hukum nanti. Ayo. Udah kita berdua udah siap goyang ini ya. Nanti kita sensor. Gitu. Teman-teman banyak nanya tentang kripto ya kripto. Betul sekali kripto. Karena saya cuma punya uang di akhir bulan ini 100.000. Should I ke kripto? Menurut Pak Jaka gimana? Silahkan Pak Jaka. Jangan dimakan. Oh iya betul. Ini cocol ke sini. Aduh. Saya sebenarnya malah awam ya sama yang kayak gitu-gitu. Pak Jaka main enggak? Kripto? Enggak. Sama sekali enggak? Clearing urus yang main. Iya. Sama sekali enggak invest di kripto. Oke. Gini kita pakai struktur aja ya. Gini loh teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi kan orang-orang tuh senangnya instan ya. Jadi dia berharap dengan 100.000 misalnya contohnya tadi jadi miliar gitu, berlipat-lipat ganda. Sebenarnya konsepnya nggak seperti itu dan itu malah sering menjerumuskan. Maksudnya gini loh, kalau Anda punya uang 100.000 yang harus ditingkatkan itu bukan tabungan atau investasinya, tapi amal ibadah. Yang harus ditingkatkan tuh income-nya terlebih dahulu. Jadi kalau income-nya naik, nanti sudah nabung mungkin di range tertentu ya 50-100 juta, baru kita boleh mikir untuk investasi. Karena setiap orang itu kan kebutuhannya beda-beda. Ada yang dengan ada loh 100.000 hidup guys. Ada. Oh ada. Oh iya bisa. Ada. Ada juga yang dengan 100 juta sebulan masih kurang. Makanya Ratu Betara. Nah makanya kan kalau kita kembali ke rumus investasi dari level 0 sampai 4. Yang pertama kan level 0 ya bebas utang dulu. Yang level 1 kan kita udah harus membahas yang namanya dana darurat. Sangat terkait dengan kebutuhan bulanan gitu. Jadi kalau kebutuhan bulanannya 5 juta misalnya, ya udah dana darurat 6 sampai 12 bulan. Jadi sekitar 50 sampai 120 juta gitu misalnya. Membangun biasanya habis itu kan langsung. Nah, jangan dulu kan kalau udah kita di level 1 itu sudah aman, baru sekarang kita masuk ke level 2. Di sini baru kita bisa membahas tentang investasi. Kalaupun teman-teman enggak mau masuk ke reksadana atau saham, misalnya mau langsung nih masuk ke kripto, itu sebenarnya sah-sah saja. Cuma nanti mentalitasnya terbentuk atau enggak itu loh. Yang dimaksud dengan mentalitas investasi itu, kalau kita naruh uang, pasti ada volatilitas naik turun kan. Apalagi kalau di kripto volatilitasnya tinggi banget gitu, bisa minus banget itu. Kalau kita tidak terbentuk mindsetnya untuk investasi, tidak tahan terhadap naik turunnya investasi, itu yang nyebabin orang-orang akhirnya rugi di kripto. Ya, rugi, dia takut minus, dia cut loss gitu. Atau misalnya dia nggak tahu produk yang dia beli, dia nggak tahu kripto yang dia beli apa, ikut-ikutan aja, atau memang kena kelas berbayar yang bohong. Kelas bodoh. Ini kita ntar nggak buat kelas ini? Oh, saya pikir kami tidak menjual kelas dalam bentuk apapun. Kita hanya mengajarkan Anda berpikir sehat dan rasional dalam investasi. Kembali ya. Jadi kalau misalnya kita tidak terbentuk nih mindsetnya untuk investasi, jadi takut duluan atau ikut-ikutan, itu yang biasanya nyebabin orang rugi gitu. Makanya kalau saya sarankan di level 2, dia di level invest ya, itu main dulu
dulu di reksadana dan saham, karena di sana volatilitasnya nggak terlalu terjal. Ibaratnya jalan, geruduk-geruduknya dikit lah. Kalau di sana udah terbentuk, di sana udah berani, makin yakin, baru main ke yang tepat volatilitasnya lebih tinggi. Gitu. Bisa ya Pak Jaka ya, kayak bisa dimengerti ya seperti itu ya. Soalnya kan teman-teman maunya langsung 10 kali lipat, 20 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, nggak seperti itu. Itu nyebabin orang-orang malah tersesat ke cuan sesat. Jadi nggak benar ada yang 100.000 bisa jadi 100 miliar. Enggak sih sebenarnya. Saya berani bilang enggak ya, karena kalau ada itu kembali lagi ke gorengan. Biasanya dia yang buat atau dia yang punya koin-koin tersebut 99,9% enggak ada yang Konspirasi artinya ya. Konspirasi. Jadi sekarang kan Bitcoin lagi all time high. Sekarang lagi di 72.000 gitu. Makanya kan 72.000 US dollar ya. Kirain 72.000 kan 100.000 tadi. Iya, ada ya. Susu. Beli satu ya. Dapat susu lagi kan? Jadi Ya di kan? 72.000 itu sudah termasuk lumayan lagi bullish dibilang. Kita akan mulai lagi naik. Kalau Bitcoin kan memang sudah terpercaya ya, maksudnya sudah dalam 10 dekade terakhir ini koinnya selalu ada. Koinnya tetap ada ya. Tidak hilang seperti ada fake coin, ada animal coin. Kalau Pak Ges Prama pernah dengar koin apa aja? Oh banyak. ini. Ada vegan coin, ada yoga coin, ada animal coin. Tambahkan kata coin di setiap nama benda, jadilah koin entah apa. Ya itu ya bahaya sebenarnya. Nah, iya kan. Jadi kalau kita bilang pokoknya asal udah pakai embel-embel depan blockchain, ya kan? Future kena kan ya. Kemarin sampai ada yang nawarin koin polisi juga. Koin polisi. Tuh kan? Koin polisi. Semua benda gitu. Mango smoothies coin, ya kan? Mamata coin ya. Mamata coin. Buat PCS coin mungkin ya. Cuan sesat koin gitu. Ya kan? Segampang itu orang buat koin, kayak buat aja Iya. koin terus Pakai goreng. pen ya buatnya. Ya, segampang itu. Segampang itu dia untuk membuat blockchain sendiri, dan itu hal yang sering disalahgunakan. Mungkin sekarang ada jutaan jenis koin ya. Kita nggak bisa mempelajari satu persatu. Karena apa? Ya karena jumlah tadi terlalu banyak. Terus kadang-kadang laporannya dibuat dimanipulasi gitu. Makanya cara paling mudah untuk ngecek sebuah koin itu bagus atau enggak memang harus empirical study. Maksudnya lihat aja koinnya tuh, kalau dia udah bertahan dari 5 sampai 10 tahun udah termasuk bagus lah itu loh. Dia secara empiris dia sudah ada dari dulu. Makanya kalau kita lihat di tahun 2012 dari 100 koin terbesar market cap-nya mungkin sisa 10 atau berapa sekarang dari list tersebut, dan lain udah hilang semua. Kok sedih Pak? Nggak, soalnya kemarin ada musik sedih, insert musik sedih di sini. Insert musik sedih. Nah, saya termasuk beruntung gitu loh, karena dulu milih koinnya benar dan memang sudah lumayan profitable dari Bitcoin dan Ethereum sampai saat ini gitu, dan tetap hold. Yang saya hold sekarang itu profitnya aja. Modal udah dengan bonus-bonusnya sudah hilang, sudah saya belanjakan semua. Nggak, kasihan soalnya kayak beberapa mungkin teman-teman tahu influencer di luar ya, kayak Andrew Jig tuh sama Graham Stephen, ternyata karena mereka salah milih wallet aja hilang uangnya. Akhirnya udah nggak bikin story lagi tentang Bitcoin mereka, udah nggak bikin lagi cerita di YouTube tentang Bitcoin dan segala macam karena kasus juga. Sekarang apa? Motivasi hidup. Motivasi hidup. Jangan percaya Bitcoin. Jangan percaya Bitcoin. Ya kasihan ya, kayak kemarin kan kasusnya BlockFi itu. Yang kemarin naruh ikut-ikutan juga sih naruh di BlockFi karena dapat bunga ya. Artinya kan sebenarnya kalau dari Bitcoin dan Ethereum tuh nggak ada bunga sebenarnya. Tapi di BlockFi itu dikasih dia bunga itu juga. Saya pikir lumayan besar saya naruh, kalau nggak dapat bunga kan kasihan juga. Karena saya pindah ke BlockFi. Untung sebelum terjadi sesuatu dan lain hal yang tidak diinginkan sudah pindah. Saya pernah jelasin di video sebelumnya juga ya. It is sangat-sangat beruntung sekali. Jadi empirical study dikalahkan beruntung. Iya ya. Pada akhirnya.
Dan kalau hilang sedih juga sih. Jadi sebelum masuk kripto, pastikan Anda orang yang beruntung. Cek keberuntungan. Cek keberuntungan main Anda. gacha. Ya kan. Cek kodamnya dulu. Kodamnya bagus. Soalnya kemarin tuh ada teman-teman yang nanya kan kenapa nggak nyimpan di hard wallet beli? Aduh, apa lagi itu? Pak Jaka mengikuti sama sejauh enggak. Jangan ini pelengkap. Dia hanya pelengkap penderitaan di tempat ini. Ini udah sampai mana ya? Tidak. Kalau kita nyimpan kripto itu kan memang harus ada walletnya. Walletnya itu bisa kita menggunakan wallet dari aplikasi lain. Misalnya saya sebut tadi ada BlockFi segala macam. Yang terkenal di Indonesia kan Indodex dan Toko Kripto. Tapi kan pertanyaannya apakah Anda mau mempercayakan dana kutip tabungan kripto Anda di mereka? Itu sama aja kayak naruh uang di bank, tapi bank itu Anda nggak percaya gitu loh. Makanya ada yang namanya hard wallet. Hard wallet itu kurang lebih prinsipnya kriptonya Anda simpan sendiri. Seperti Anda nyimpan uang cash di rumah. Jadi kenapa teman-teman kan nanya kalau memang wallet-wallet di luar itu sering berguguran beli, sering hilang, kenapa nggak nyimpan di hard wallet? Jawabnya simple. Saya mulai investasi kripto itu di tahun 2012 dan waktu itu belum ada hard wallet yang masuk ke Indonesia. Jadi teorinya itu cuma ada di luar, belum ada di sini. Makanya nggak bisa pada waktu itu invest di hard wallet. Sebenarnya sekarang sih di hard wallet ya baru kepikiran. Wah, futuristik ya Dok ya. 2012 sudah investasi kripto ya. Ya waktu masih main game dulu, masih Wah, zaman-zaman nggak enak. iya. Saya masih bingung cari kerja waktu itu. Pernah saya sempat ngajakin teman-teman waktu itu di grup waktu saya ajak cloud mining aja, kita mining kripto bareng, beli hash rate sama orang di luar gitu. Gak ada yang percaya waktu itu, masih terlalu tabu gitu. Padahal waktu itu ya memang sih akhirnya scam juga ya cloud mining. Cuma pada waktu itu sudah sempat narik duluan juga, sempat jual juga lumayan besar tuh Ethereum pada waktu itu. Kesalahan sih, naik harganya. Harus berapa persen baru enaknya dijual? Tergantung, ini dah kebutuhan orang kan beda-beda nih, punya target masing-masing ya. Kalau saya sih 10% udah berani jual. Oh gitu ya. Selalu benchmarking ya. Benchmarking tuh gini misalnya, kalau kita naruh di bank, di deposito misalnya, yang paling aman tuh kan 5-6% per tahun. Jadi kalau udah dapat lebih dari itu, why not? Kalau misalnya kita invest nih, ternyata nggak ngasilin 5% dalam setahun, ya mending taruh di deposito biasa aja. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan menyaksikan podcast kali ini. Kalau Anda senang yang seperti ini, tolong jangan lupa like dan subscribe biar video ini dibagikan ke lebih banyak orang lagi, ke orang-orang yang memerlukan, sehingga mereka jadi tercerahkan. Iya, saya mau kebetulan sih tujuannya saya ikut ke sini itu untuk ngambil ilmunya, terus saya buka kelas. Ya makanya tadi lagi kirain kita buka kelas ini kan sudah profesional kan ya. Ya kan? Kita tidak pernah menjual produk dalam bentuk apapun, kita juga tidak pernah menawarkan kelas dalam bentuk apapun. Dan disclaimer, ini bukan financial advice, ini bukan saran untuk berinvestasi. Ini hanya 3 orang gabut yang nggak tahu mau ngapain. Keren.